Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran sistem mikroprosesor. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang sistem mikroprosesor, maka pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang arsitektur dari mikroprosesor. Jadi yang kita bahas pada kali ini adalah isi dari chip mikroprosesor. Materi dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang arsitektur mikroprosesor, arsitektur perangkat lunak mikroprosesor, dan arsitektur perangkat keras mikroprosesor, serta blok diagram dari mikroprosesor. Oke. Pertama adalah materi tentang arsitektur mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor berkaitan dengan rancangan atau desain dari sebuah mikroprosesor. Jadi, ibarat sebuah rumah, maka arsitektur mikroprosesor merupakan desain, rancangan, bentuk, ataupun rancang bangun dari rumah tersebut. Pada umumnya, arsitektur sebuah mikroprosesor terdiri dari dua rancangan utama. Yang pertama ada rancangan perangkat lunak atau software, dan yang kedua ada rancangan perangkat keras atau hardware. Yang pertama yang kita bahas adalah arsitektur perangkat lunak mikroprosesor. Rancangan perangkat lunak mikroprosesor berkaitan dengan bentuk atau rancangan set instruksi yang digunakan. Oleh karena itu, rancangan perangkat lunak mikroprosesor disebut juga dengan set instruksi. Ingat di sini, rancangan perangkat lunak mikroprosesor disebut juga dengan set instruksi. Dilihat dari desain rancangan perangkat lunaknya, mikroprosesor digolongkan menjadi 3 model. Yang pertama adalah model CISC atau Complex Instruction Set Computer. Yang kedua, model RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Dan yang ketiga adalah mikroprosesor superscalar. Oke. Mari kita bahas model yang pertama, yaitu model CISC atau Complex Instruction Set Computer. CISC adalah jenis arsitektur mikroprosesor yang menggunakan banyak jenis dan ragam instruksi. Jadi, instruksi yang digunakan dalam model ini memiliki banyak jenisnya dan banyak ragamnya. CISC memiliki kemampuan melakukan operasi level lemah, seperti memproses data dari memori, operasi perhitungan, dan melakukan prosedur penyimpanan ke dalam memori. Akan tetapi, karena memiliki jumlah instruksi yang lebih banyak dan beragam, maka kelemahan CISC terletak pada sulitnya mengembangkan interpreter dan compiler. Bayangkan, ada banyak sekali jenis dan ragam instruksi, maka pasti sangat sulit untuk mengembangkan bagaimana interpreter atau compiler untuk mengembangkan program dari mikroprosesor tersebut. Nah, contoh mikroprosesor dengan arsitektur CISC ini ada yang pertama Intel 8088, yang kedua ada Intel 8085, yang ketiga ada Intel 8086, lalu ada Zilog Z80 CPU yang merupakan salah satu mikroprosesor yang cukup terkenal, lalu ada lagi contohnya adalah Motorola MC6800. Oke, selanjutnya kita sampaikan tentang model yang kedua, yaitu RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC merupakan arsitektur mikroprosesor yang berfokus pada kesederhanaan instruksi. Jadi bedanya dengan CISC, kalau CISC itu instruksinya banyak dan banyak jenisnya, maka RISC ini instruksinya sedikit dan sederhana. Prinsip RISC adalah sedikit instruksi tetapi banyak register. Arsitektur RISC memiliki ciri-ciri umum, seperti yang pertama instruksi bersifat tunggal. Yang kedua, ukuran instruksi umumnya 4 byte. Yang ketiga, jumlah mode pengalamatan kurang dari 5. Yang keempat, tidak ada mode pengalamatan tidak langsung. Yang kelima, tidak ada operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmetika. Yang keenam, satu instruksi, satu alamat data. Contoh mikroprosesor dengan arsitektur RISC ini ada AMD 2900, MIPS R2000, Sun Spark, Motorola MC8800,
Lalu ada jenis mikroprosesor dari Atmel 90S1200, 90S2313, 90S2323, 90S2343, 90S4434, dan ada jenis RISC 90S8515. Yang ketiga adalah model mikroprosesor superskalar. Mikroprosesor superskalar merupakan arsitektur mikroprosesor yang menggunakan instruksi biasa seperti CISC dan RISC, tetapi bisa diinisialisasi secara simultan dan dapat dieksekusi secara independen. Contoh mikroprosesor dengan arsitektur superskalar ada IBM RS6000, Pentium, yang merupakan contoh mikroprosesor dari perusahaan Intel dengan CISC dengan konsep superskalar. Materi yang selanjutnya adalah tentang arsitektur perangkat keras mikroprosesor. Rancangan perangkat keras mikroprosesor berkaitan dengan masalah jenis, jumlah, dan ukuran register serta komponen lainnya seperti RWM, ROM, ataupun I/O. Dilihat dari desain rancangan perangkat keras yang digunakan, mikroprosesor digolongkan menjadi 3 model. Yang pertama, arsitektur I/O terisolasi. Yang kedua, arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Dan yang ketiga, ada arsitektur Harvard. Oke, mari kita bahas model-model tersebut. Yang pertama adalah model arsitektur I/O terisolasi. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi menggunakan desain pengalamatan I/O terpisah dengan pengalamatan memori. Jadi, jika kita lihat pada gambar, antara sel-sel memori dan sel-sel I/O itu dibedakan atau dipisahkan sendiri-sendiri dalam alamat-alamat tertentu. Pengalamatan I/O menggunakan sebagian dari jumlah saluran alamat, sedangkan pengalamatan memori menggunakan semua saluran alamat. Keuntungan dari model arsitektur terisolasi adalah lokasi memori sepenuhnya digunakan untuk operasi memori, bukan untuk operasi I/O. Namun kerugiannya lebih banyak menggunakan saluran pin pengendali pada jalur kendali dari mikroprosesor. Bayangkan, ada jalur untuk sel-sel memori dan sel-sel I/O. Jadi di sini banyak jalur yang digunakan untuk mengendalikan saluran dari mikroprosesor. Contoh mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi adalah mikroprosesor buatan Intel dan Zilog. Selanjutnya adalah model arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori menyatukan sel-sel I/O dalam pengalamatan bersama dengan sel-sel memori. Jadi, dalam model ini antara sel-sel memori dan sel-sel I/O dijadikan satu dalam alamat tertentu, dijadikan dalam satu blok, tidak seperti arsitektur I/O terisolasi. Sel-sel I/O menjadi satu dengan sel-sel memori. Nah, keuntungannya, instruksi yang dipakai untuk pembacaan dan penulisan memori dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data pada I/O. Hal ini karena sel-sel memori dijadikan satu dengan sel-sel alamat. Tapi, mikroprosesor ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tiap satu pin I/O mengurangi satu lokasi memori. Yang kedua, alamat lokasi memerlukan 16 bit saluran. Yang ketiga, instruksi I/O menjadi lebih lama. Model yang berikutnya adalah model arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard menggunakan desain yang hampir sama dengan arsitektur I/O terisolasi. Perbedaannya, pada arsitektur Harvard, antara memori program dan memori data dipisahkan. Jadi, ada sel-sel memori untuk program dan ada sel-sel memori untuk data, di mana sel-sel memori tersebut dipisahkan sendiri-sendiri. Terpisahnya memori program dan memori data menyebabkan arsitektur Harvard berkemampuan memori 2 kali lipat dari kemampuan memori arsitektur I/O terisolasi. Kemampuan jumlah memori lebih menguntungkan karena ada 2 sel-sel memori, yaitu sel memori program dan sel memori data.
Berikutnya adalah blok diagram dari mikroprosesor. Jadi kita bahas bagaimana isi dari sebuah mikroprosesor. Sebuah komponen mikroprosesor pada umumnya terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama ada bagian control unit atau CU. Yang kedua ada bagian arithmetic logic unit atau ALU. Yang ketiga ada bagian register unit. Jadi ibaratkan ini adalah sebuah chip mikroprosesor. Maka di dalamnya terdiri dari bagian CU, ALU, dan juga register unit. Oke, kita bahas bagian yang pertama, yaitu bagian control unit. Control unit atau CU adalah bagian dari mikroprosesor yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logic unit di dalam sistem mikroprosesor. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat mikroprosesor. Jadi CU ini berfungsi untuk mengendalikan arah aliran data ataupun instruksi ataupun kendali yang terjadi di dalam sistem mikroprosesor. Bagian yang berikutnya adalah bagian arithmetic logic unit atau ALU. Arithmetic logic unit atau ALU adalah bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Jadi proses atau instruksi logika ataupun aritmetika itu dilakukan di dalam arithmetic logic unit atau ALU di dalam sistem mikroprosesor. Bagian yang terakhir adalah bagian register. Fungsi register dalam mikroprosesor digunakan untuk menyimpan data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Jadi, ibaratkan sebuah memori, maka register ini adalah memori yang terdapat di dalam mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang gunanya untuk menyimpan data, alamat, kode instruksi, dan bit status. Prinsip dari register pada berbagai mikroprosesor pada umumnya sama, namun memiliki perbedaan dalam struktur dan registernya. Jadi yang berbeda hanya desain rancangan yang ada di dalamnya. Oke, berikut tadi adalah video tentang mikroprosesor ataupun arsitektur mikroprosesor. Semoga video tersebut bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.